Nah, sebelum kita mulai acara ini, perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita nih, yang hari ini akan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua, yaitu Mas Brian Maesa yang telah on cam juga tertampil di layar. Nah, teman-teman tahu nggak nih kalau Mas Brian ini lulusan Sastra Unpad tahun 2014 dengan 10 tahun lebih pengalaman menjadi freelance ya di platform-platform luar negeri. Terus Mas Brian ini juga ex-head of operation di multinational company asal Rusia dan sekarang menjadi CEO-nya dari Plumo. Keren banget gak sih Mas Brian ini? Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu kita patuhi bersama selama webinar berlangsung. Yang pertama yaitu selama pemaparan materi, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon. Kemudian yang kedua, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat. Dan yang terakhir, setelah sesi pemaparan, nantinya kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh nantinya mengaktifkan mikrofonnya di sesi tanya jawab. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara inti. Saya persilahkan kepada Mas Brian ya untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layak kami persilahkan. Silakan Mas. Oke, terima kasih Kanda untuk introduction-nya, short introduction-nya. Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian. Di sini saya sebagai narasumber teman-teman di webinar kali ini. Jadi webinar kali ini kita akan membahas tentang, bukan membahas ya, tapi saya akan sharing terkait pengalaman dan juga apa yang sudah saya lakukan di dunia freelancer, yang mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman ke depannya agar bisa mengikuti jejak saya mungkin kalau memang berminat. Yang jelas sangat banyak manfaatnya untuk mempelajari bahasa asing dan bisa bekerja sebagai freelancer. Oke, saya siapkan dulu, kita share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat full screen. Oke, judul dari webinar ini adalah Upgrade Your Skill. Jadi bahasa asing sebagai modal menjadi freelancer. Tujuannya untuk meningkatkan peluang karir dengan kemampuan berbahasa asing. Untuk webinar ini adalah kerjasama dari Plumo, platform pembelajaran bahasa asing yang akan segera launching dengan Bisa AI dan Tampil.id. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Brian Maesa. Saya Bandungerin Jakarta. Jadi sama seperti perantau-perantau asal Bandung yang banyak sekali di Jakarta. Terkadang saya merasa sebagai orang asing gitu di Jakarta ini karena ada beberapa perbedaan walaupun jarak Bandung dan Jakarta itu tidak terlalu jauh ya. Oke, saya berpengalaman selama 10 tahun lebih dalam dunia freelancer. Jadi semenjak masih kuliah juga saya udah mulai berfreelance atau bekerja freelance. Jadi lulus dari Sastra Daerah Unpad pada tahun 2014 dan memiliki passion dalam bahasa asing. Jadi saat ini saya menjabat sebagai CEO, jadi saya sebagai co-founder dari Plumo.id. Jadi Plumo.id ini adalah platform untuk pembelajaran bahasa asing. Bahasanya banyak, teman-teman bisa memilih berbagai bahasa yang teman-teman ingin, dan juga dengan berbagai metode yang bisa dilakukan. Ada private, ada ikutan kelas reguler, ataupun mau belajar sambil jalan-jalan, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, pertanyaan pertama, kenapa sih ingin menjadi freelancer? Oke, sebenarnya freelancer ini terkadang dipandang sebelah mata ya, baik oleh pemerintah, mungkin oleh orang-orang, karena dianggapnya tidak punya kepastian, tidak punya prestis dan sebagainya. Tapi namanya juga freelance, jadi freelance ini bisa dilakukan sebagai side job. Jadi selama teman-teman masih punya pekerjaan utama, jadi teman-teman masih bisa juga menjadi freelancer. Ataupun kalau memang jadi full freelancer pun bisa, karena pendapatannya juga bisa lebih dari pekerjaan umum atau pekerjaan formal pada lain. Oke, alasan pertama adalah peluang global, dunia kerja yang tanpa batas geografis. Jadi teman-teman bisa mendapatkan klien dari manapun. Bisa dapat dari benua Amerika, benua Eropa, benua Asia juga. Dan tentunya itu bisa melatih bahasa asingnya teman-teman dan juga mendapatkan teman atau mendapatkan relasi lebih luas.
Yang kedua adalah keunggulan kompetitifnya ya. Jadi bahasa asing ini bisa menjadi nilai tambah teman-teman. Selain ke dunia luar, di Indonesia pun sama. Jadi ketika teman-teman mencari pekerjaan formal, teman-teman lebih terasah dalam penggunaan bahasa asing karena sering digunakan untuk berkomunikasi dengan klien-klien dari luar negeri. Yang ketiga adalah fleksibilitas dari karir. Bekerja dari mana saja dan kapan saja tentu. Yang namanya freelance, teman-teman dapat klien dari luar negeri secara online. Teman-teman bisa kerja di rumah, bisa kerja di kantor, bisa kerja di kafe, bisa kerja di restoran, bisa work from Bali. Mungkin itu bisa dari mana saja selama memenuhi requirement dari si klien itu. Dan yang terakhir ya tentu cuan ya. Dibayar menggunakan kurs asing, bahkan 1 bulannya bisa lebih dari UMR Bandung, UMR Jakarta, UMR manapun di Indonesia ya. Karena project base dibayar dengan dolar atau euro ya tentu dibandingkan atau dialihkan ke kurs rupiah itu bisa jadi sangat besar. Saya beri contoh salah satu pengalaman saya. Jadi di kiri ini di mockup handphone ini, jadi kita lihat itu adalah salah satu contoh freelance job dari Upwork. Jadi kalau teman-teman lihat ada Indonesia Translator dan juga ada virtual assistant yang sekarang lagi booming banget nih virtual assistant. Nah per jamnya teman-teman bisa dibayar up to $15. $15 itu bisa kurang lebih 200 ribuan lah per jamnya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mengikuti webinar ini, teman-teman melakukan pekerjaan freelance itu 4 jam dalam sehari ya dikalikan 4 aja. Nah, sebagai contoh salah satu pengalaman saya nih dalam bekerja freelance di bulan September lalu, teman-teman bisa lihat ini hanya sebagai motivasi saja ya. Teman-teman bisa lihat pembayaran per minggunya itu kurang lebih rata-rata di 110 sampai $120. Jadi kalau dihitung per bulannya ya bisa dapat $500 itu kalau dipindahkan ke kurs rupiah ya 8 jutaan atau 7,5 juta lah. Itu dalam 1 bulan. Bayangkan, dan saya bekerja tidak full 8 jam, itu bekerja hanya sekitar 4 jam sampai 5 jam. Bayangkan kalau teman-teman juga masih mempunyai pekerjaan utama, terus aktif juga sebagai freelancer, ya pendapatannya bisa jadi double. Ataupun kalau memang teman-teman mau lebih fokus di freelance ini, ya bisa jadi pendapatan yang didapatkan per minggunya atau per harinya bisa lebih gede, bisa lebih besar, jadi bisa menutupi kebutuhan tanpa harus bekerja secara formal dan bekerja di mana saja. Sekali lagi. Oke, apa aja sih yang bisa dikerjakan di dunia freelancer ini? Ini gambaran secara umum ya, yang mungkin bisa relate dengan penggunaan bahasa asing. Dan sebenarnya masih banyak juga, masih sangat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan freelance di luar sana, di marketplace freelance juga. Yang pertama adalah penerjemah. Tentu ketika teman-teman bisa berbahasa asing, nggak cuma bahasa Inggris ya, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan teman-teman fasih dalam berbahasa asing itu teman-teman bisa menawarkan diri teman-teman sebagai penerjemah. Banyak yang membutuhkan penerjemah tersertifikasi yang memang sudah mempunyai sertifikasi sebagai penerjemah, atau banyak pula yang memang membutuhkan saya hanya ingin menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia misalnya atau ke bahasa asingnya atau vice versa ya. Itu tidak memerlukan sertifikasi. Memang bayarannya tidak lebih tinggi daripada yang sudah tersertifikasi ya, tapi artinya ini tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang memang belum punya sertifikat sebagai penerjemah, lisensi sebagai penerjemah, itu bisa juga melakukan pekerjaan penerjemahan itu. Oke, yang kedua yang lagi booming saat ini adalah virtual assistant. Jadi mungkin teman-teman kalau sering dapat iklan di Instagram atau di Facebook tentang penawaran virtual assistant sebagai pekerjaan freelance yang paling happening nih di tahun ini. Ya, jadi teman-teman basicnya adalah menjadi asisten virtual dari bos-bos di luar negeri sana. Orang-orang yang memang membutuhkan asisten, tapi tidak perlu bertemu secara langsung. Dalam artian teman-teman di sini nanti akan membantu klien dari luar negeri itu untuk membuatkan email, membuatkan jadwal harian, mengirim email, ataupun menghitung pendapatan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di mana saja sesuai dengan kesepakatan dengan kliennya dan tidak perlu bertatap muka tentu atau bertemu langsung dengan kliennya. Tapi teman-teman tentu harus punya skill untuk komunikasi dengan klien tersebut.
Jika punya klien dari Inggris, ya tentu teman-teman harus bisa berbahasa Inggris dengan mereka. Atau punya klien dari Jepang, ya tentu lebih baik untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang agar tidak ada kesalahan. Karena balik lagi, biasanya yang membutuhkan virtual assistant ini adalah bos atau ya mungkin orang-orang yang sudah terlalu sibuk sehingga membutuhkan asisten di luar sana. Ya tentu ketelitian adalah nomor satu buat mereka. Yang ketiga adalah content writer. Tentu seiring banyaknya aplikasi yang sekarang berada atau website yang sekarang muncul, content writer ini menjadi salah satu pekerjaan yang diminati lah saat ini. Jadi teman-teman kalau bisa atau terbiasa menulis dalam bahasa Indonesia, menulis blog, menulis berita atau menulis apapun, coba explore lagi kemampuan teman-teman dalam menulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun sama sebetulnya, ada kaidahnya, ada kaidah penulisan, ada tata caranya agar bisa lebih menarik. Coba teman-teman bisa explore lagi karena pekerjaan content writer ini masih sangat dibutuhkan di dunia freelancer ini. Dan tentu dengan tarif yang jauh berbeda ya dengan tarif di Indonesia apabila kita bekerja sebagai content writer full time ataupun freelance content writer di Indonesia. Yang keempat adalah AI trainer. Ini AI trainer ini sebenarnya pekerjaan freelance yang sedang saya geluti belakangan ini. Jadi ada beberapa website atau beberapa platform yang memang membutuhkan AI trainer. Apa sih AI trainer itu? Jadi AI trainer itu adalah kalau teman-teman pernah chat dengan ChatGPT, dengan Gemini atau dengan Meta AI, otomatis kan si AI itu akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus kita evaluasi. Jawaban-jawaban itu harus kita evaluasi. Jadi, ketika teman-teman menanyakan, apa sih makanan khas Bandung misalnya, tiba-tiba AI menjawab, oh makanan khas Bandung adalah gudeg, kan itu salah. Nah, itu kita harus mengevaluasi itu. Kita mereview lagi jawabannya, baik dari akurasinya, baik dari tata bahasanya, apakah itu natural atau terkesan robotik. Jadi kalaupun memang jawabannya adalah terkesan, wah ini seperti mesin banget, seperti AI banget, bahkan itu pun harus kita penalize. Nah itulah AI trainer dan sekarang lagi sangat dibutuhin karena beberapa platform lagi bikin AI juga. Salah satunya adalah Meta AI, dan juga Google itu dengan Gemini-nya. Dan mereka membutuhkan kontribusi dari orang-orang Indonesia sebagai trainer dari AI mereka. Dan yang terakhir contohnya adalah tutor online. Tutor online ini bisa beragam ya. Bisa teman-teman kalau punya keahlian di bidang IT mungkin, atau kalau di Plungo ini di bidang bahasa teman-teman jago nih, teman-teman lulusan atau mahasiswa dari bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Arab. Teman-teman ingin punya sampingan nih, ingin punya pendapatan lebih untuk uang jajan lah, untuk selagi kuliah dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa ikutan tutor online. Tutor online ini teman-teman sebagai pengajar aja. Jadi teman-teman sebagai pengajar dari bahasa asing secara freelance di waktu-waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan muridnya tentu. Namun tetap dengan silabus atau materi yang sudah terstandarisasi. Nah, salah satunya nanti teman-teman kalau berminat itu bisa dilakukan di Plungo. Kalau teman-teman punya keahlian dari bidang bahasa dan bisa mengajarkan bahasa asing ke murid-muridnya, itu silakan bisa join Plungo. Nanti teman-teman bisa freelance sebagai tutor online. Oke, selanjutnya adalah pengalaman yang dibutuhkan. Sebenarnya pengalamannya simpel. Teman-teman tanpa pengalaman pun bisa memulai ya. Tentulah semua pengalaman itu kan didapatkan ketika kita sudah memulai ya. Jadi kalaupun teman-teman zero experience, tidak punya pengalaman sama sekali dalam dunia freelance, tentu masih bisa mulai. Oke, tapi ada basic experience atau basic skill yang memang harus dimiliki. Yang pertama adalah ketika pengalaman dasar, ya teman-teman bisa menguasai minimal satu bahasa asing. Freelance ini tidak terbatas sebetulnya teman-teman, bisa dalam bahasa Indonesia. Itu berarti ini udah tidak perlu digunakan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan freelance dengan bahasa Indonesia, cuman kesempatannya sangat kecil. Karena kalau saya lihat di market untuk freelance dengan kebutuhan dengan klien Indonesia ini ya kebanyakan memang di bidang IT, di bidang developer dan sebagainya. Tapi kalau di bidang bahasa jarang orang yang membutuhkan keahlian bahasa Indonesia doang.
Kalaupun memang membutuhkan keahlian dari bahasa Indonesia, pasti kliennya dari luar negeri. Dan teman-teman minimal harus bisa bahasa Inggris. Meskipun ada ini ya, sekarang kan ada Google Translate sebagai media, jadi teman-teman bisa juga menggunakan itu. Tapi ketika, let's say si kliennya meminta untuk berkomunikasi via video conference atau via telepon, ya teman-teman juga nggak terlalu bingung. Jadi tetap basic-basic dari bahasa asing itu minimal atau bahasa Inggris itu minimal sudah dipahami lah oleh teman-teman. Oke, yang kedua adalah menengah. Jadi sertifikasi bahasa dan mempunyai pengalaman proyek kecil. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman dasarnya udah lewatin dan teman-teman sudah melakukan pekerjaan freelance selama beberapa kali, itu teman-teman masuk ke menengah. Jadi mempunyai pengalaman proyek-proyek kecil. Proyek-proyek kecil itu bisa teman-teman masukkan ke portofolio teman-teman. Dan yang kedua adalah sertifikasi. Sertifikasi ini kalau di bidang lain, di bidang IT ya tentu teman-teman harus punya sertifikat dari bidang-bidang tersebut. Nah, untuk bahasa sendiri, sertifikasi bahasa itu cukup banyak. Kalau bahasa Inggris kan ada TOEFL, ada IELTS, dan sebagainya. Ada yang gratis dan teman-teman bisa ikutin. Jadi teman-teman bisa masuk ke English First, nanti ada tes bahasa Inggris dari English First. Nah, teman-teman ikutin tes itu secara gratis, nanti akan muncul nilainya, profisiennya, ada mulai dari C1, C2, dan sebagainya. C2 itu sudah termasuk advance. Nanti kalau teman-teman sudah terjudge atau nilainya adalah advance, munculnya, itu akan membuka peluang penawaran-penawaran freelance masuk. Pengalaman saya sebagai contohnya, saya pernah ikutan IF, terus saya ikutan tes, saya mendapatkan level advance di sana, dan saya masukkan di LinkedIn. Saya masukkan sertifikatnya di LinkedIn. Nggak lama kemudian, dalam 1 minggu kalau nggak salah, kurang dari 1 bulan, ada company yang memberikan penawaran. Apakah Anda mau bekerja sebagai freelancer untuk sebagai AI trainer? Syaratnya memang kualifikasi bahasa harus bahasa dalam keadaan advance. Dan saya memenuhi kualifikasi tersebut, saya kasih bocoran nama aplikasinya atau nama company-nya ada Outlier. Jadi mereka membutuhkan orang-orang Indonesia, orang-orang yang paham tentang bahasa Indonesia, tapi tersertifikasi bahasa Inggris secara advance. Jadi teman-teman bisa ikutin tesnya, bisa cek, oh saya masuk ke level mana. Kalau memang ternyata masih di basic atau di beginner atau mungkin di intermediate, mungkin teman-teman bisa latih kembali dan ikuti lagi tesnya. Gitu. Oke, yang ketiga adalah level ahli. Level ahli ini ya teman-teman sudah punya portofolio yang kuat. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu teman-teman masukin ke portofolio di tiap platform. Misalnya di Upwork masukin portofolionya, review dari klien-klien dan pengalaman-pengalamannya. Karena ketika teman-teman punya jaringan klien internasional itu akan mempermudah teman-teman untuk mendapatkan project. Misalnya teman-teman sudah melakukan freelance di beberapa project, tapi ternyata kliennya itu klien yang cukup bonafide dan cukup bagus. Ketika dilihat di Upwork bintangnya bintang 5 atau 4 lah. Dan itu sebagai calon-calon klien yang menawarkan pekerjaan nanti akan melihat dari portofolio itu, oh ternyata freelancer ini pernah dipekerjakan di company A, oh kayaknya ini udah bagus nih, jadi tinggal dilanjut aja, tinggal di-approach aja dan sebagainya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang memang dibutuhkan atau yang harus di-create oleh kita agar bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan freelance ini. Nggak cuma kita yang nyari, ternyata pekerjaan freelance itu bisa datang dengan sendirinya selama kita menerapkan atau menuliskan portofolio dengan cukup bagus di profil-profil kita, baik itu di LinkedIn, di sosial media, ataupun di platform-platform seperti Upwork atau Fiverr. Gitu. Oke, selanjutnya untuk tips dan triknya ya. Jadi yang pertama adalah fokus. Ya teman-teman harus bisa memilih niche bahasa dan industri yang spesifik. Kalau niche bahasa itu ya berarti kan mungkin teman-teman di sini ada yang polyglot atau ada yang berminat untuk menjadi polyglot. Jadi ketika mengetahui berbagai bahasa asing, nggak cuma Inggris, tapi ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Spanyol, bahasa Cina. Itu teman-teman harus memilih salah satu niche-nya. Jangan terlalu ngambil semuanya, karena nanti portofolio teman-teman kan bakal beragam, sehingga klien yang akan mencoba masuk itu agak bingung nih, oh ini spesifikasinya atau spesialisasinya di mana nih gitu. Jadi teman-teman bisa fokus ke niche salah satu bahasa aja, atau triknya bisa dibedakan di tiap platform. Misalnya di Upwork, teman-teman spesialisasi di Inggris.
atau di Fiverr teman-teman spesialisasi di bahasa Mandarin dan sebagainya. Terus industrinya industri spesifik. Maksudnya industri spesifik ini ya kita membicarakan tentang bahasa ya. Beda halnya dengan IT, developer dan yang lainnya. Tapi di bahasa pun kan ada industri spesifiknya. Apakah teman-teman mau aktif sebagai translator? Atau apakah teman-teman mau aktif sebagai AI trainer atau content writer dan sebagainya, teman-teman lebih fokus di sana. Karena balik lagi nanti akan mengikuti ke portofolionya. Portofolionya bagus, tentu teman-teman tidak perlu repot lagi mencari klien karena kliennya akan datang ke teman-teman sendiri. Oke. Kedua adalah jaringan. Jadi teman-teman bisa membangun koneksi dengan komunitas dari bahasa target. Ini komunitasnya di mana aja? Banyak. Ada di LinkedIn. Kalau mau lebih profesional tuh di LinkedIn. Komunitas freelancer atau komunitas bahasa apa gitu di LinkedIn ada. Yang kedua, mungkin buat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sekarang ini agak skeptis ya, tapi di Facebook ini masih banyak peluang-peluang yang bisa kita gali lah. Facebook ini masih banyak komunitas-komunitas ataupun grup yang suka sharing pekerjaan-pekerjaan freelancer dari luar negeri. Coba teman-teman cek nanti di Facebook setelah ini, teman-teman cari grupnya, grup freelancer Indonesia, grup freelancer bahasa Inggris, grup freelancer bahasa Jepang. Itu ada grupnya dan mereka aktif. Kadang mereka nge-share pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan. Dan tentu tidak pekerjaan ini tidak selalu harus bersaing ya satu antara lain karena satu proyek ini bisa diikuti mungkin dengan 10 atau lebih orang. Sehingga banyak kok teman-teman yang sharing di sana, anggota-anggota grup yang sharing di sana itu bisa menjadi nilai plus atau cara buat teman-teman mencari pekerjaan freelance dengan bahasa asing. Dan yang terakhir adalah upgrade. Jadi ya tentu teman-teman bisa terus meningkatkan kemampuan bahasa dan soft skill-nya. Bahasa Inggris pun kalau teman-teman dianggap sudah advance atau dianggap sudah fasih atau fluent itu, tetap selalu ada frasa-frasa baru atau bahasa-bahasa slang baru yang muncul. Mungkin kalau teman-teman tahu sekarang lagi musim tuh di Indonesia tuh ada atau di Barat itu ada bahasa-bahasa atau idiom-idiom baru seperti skibidi, riz, dan sebagainya. Itu kan dibuat oleh generasi-generasi terbaru, tapi sering digunakan di percakapan-percakapan pada umumnya. Jadi jangan sampai teman-teman ketika berbicara atau lagi conversation nih sama orang US, terus dia ngomong idiom-idiom baru, teman-teman agak kebingungan, nggak bisa nangkepnya gitu. Lebih parah kalau misalnya nangkepnya dengan salah gitu. Oh tujuannya intensinya bukan ke sana. Jadi teman-teman harus tetap upgrade kemampuan bahasanya. Salah satu cara paling ideal untuk membuat pasti berbahasa Inggris atau berbahasa asing itu adalah ngobrol dengan mereka. Banyak kok sekarang platformnya. Teman-teman kalau mau ngobrol dengan mereka ada di Ome TV. Itu sebagai video conference dengan orang-orang di luar negeri. Ada juga, aduh saya lupa. Dulu sempat ada namanya, ada sebuah game. Ada game online di handphone. Jadi teman-teman punya avatar sendiri masuk ke dalam klub dan di klub itu teman-teman bisa ngobrol, chatting dengan orang-orang luar. Sama-sama ingin belajar bahasa asing. Mungkin teman-teman bisa browsing setelah ini. Saya juga lupa itu sekitar setahun yang lalu, tapi sampai sekarang juga kayaknya masih aktif tuh aplikasi, cuman saya sudah lupa. Oke. Selanjutnya untuk mempromosikan diri ya, tentu promosi diri karena teman-teman tadi misalnya belum punya pengalaman, belum punya portofolio yang kuat, tentu teman-teman harus mempromosikan diri sendiri ya di platform-platform itu. Yang pertama, melakukan identifikasi pasar, jadi tentukan target audiensnya dan kebutuhannya. Kebutuhan mereka tuh sebagai translator atau data entry atau virtual assistant. Ya udah, saya pengen nih jadi virtual assistant. Berarti teman-teman harus mengembangkan portofolio teman-teman untuk virtual assistant. Misalnya gini, teman-teman nggak punya pengalaman, teman-teman masih mahasiswa, tapi ingin jadi virtual assistant, ya teman-teman bilang aja di portofolionya kalau saya berpengalaman membuat email, melakukan scheduling untuk kuliah saya membuat email untuk BEM misalnya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan sebagai untuk menjadi portofolio teman-teman sehingga setidaknya pekerjaan-pekerjaan atau job desk dalam virtual assistant itu sudah bisa teman-teman penuhin di portofolionya. Itu bisa jadi pertimbangan dari klien agar mau hiring dari teman-teman meskipun tanpa pengalaman sama sekali. Nah, yang ketiga adalah promosi. Promosinya tentu bisa menggunakan media sosial dan networking.
Networking itu apa ya? Tadi gabung di komunitas otomatis teman-teman mendapatkan network kan. Jadi bisa saling sharing, bisa saling ngereferensiin dan sebagainya. Untuk media sosial sendiri ya teman-teman berarti harus rajin-rajin nih misalnya upload story bahwa apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman lakukan, upload di story, upload di feed dan sebagainya. Itu media-media promosi agar teman-teman bisa di-hiring oleh klien. Termasuk kan ada juga salah satu job itu selain content writer adalah social media officer ya, atau pembuatan konten-konten sosial media. Ya teman-teman harus punya portofolio yang bagus juga di sosial media teman-teman. Oke, ini salah satu contoh platform-platform dari freelance-nya. Yang paling terkenal sekarang itu adalah Upwork ya. Jadi platform global, beragam proyek bahasa. Jadi ada kebutuhan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang dan yang lainnya itu banyak. Dan nggak cuma bahasa doang kalau di Upwork, ada teman-teman misalnya bisa jadi virtual assistant kayak tadi yang saya tunjukkan, teman-teman bisa jadi translator, teman-teman bisa jadi desainer dan juga developer gitu. Dan itu biasanya developer dan desainer itu cukup gede fee-nya ya. Jadi kayaknya paling besar tuh di bidang IT deh. Jadi teman-teman kalau memang punya keahlian di bidang sana, silakan perkuat lagi bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya. Segera bid atau bikin akun di Upwork dan bid kerjaan-kerjaan yang ada di sana. Yang kedua adalah Fiverr. Jadi kenapa namanya Fiverr? Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi dulunya itu setiap pekerjaan freelance itu dibayar dengan $5 minimal $5. Dan rata-rata $5 juga, sehingga namanya adalah Fiverr. Tapi untuk sekarang karena saking sudah berkembangnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di Fiverr, jadi tidak hanya $5 per jam atau per project lagi, bahkan ada yang sampai $10 per jam atau sampai $150 per proyek. Oke, yang ketiga ada Translators Cafe. Jadi ini marketplace atau platform khusus untuk pekerjaan terkait bahasa-bahasa asing. Jadi ya sebagai translator untuk mentranslate academic files, untuk mentranslate ya teks-teks lain lah. Jadi nanti juga terbagi juga ada teks umum, ada teks akademik, ada teks yang teknikal seperti IT dan sebagainya. Itu memang ada pekerjaannya, kebutuhannya di Translation Cafe. Oke, yang selanjutnya adalah aligner dan outlier. Jadi ini adalah platform AI trainer yang saya kerjakan tadi, outlier yang saya mention juga, dan juga aligner. Jadi saya baru tahu aligner beberapa minggu lalu. Cuman memang sekarang pekerja jobnya untuk orang Indonesia bahasa Indonesia masih kurang. Tapi aligner ini menawarkan sampai $150 per hour. Bayangkan teman-teman bisa dapat $150 itu sekitar 200.000 dalam 1 jam. Teman-teman kerja 4 jam juga udah cukup lah. Apabila dilanjut proyeknya sampai seminggu, sampai sebulan, ya bayangkan aja. Teman-teman mungkin bisa beli iPhone terbaru lah dalam 1 bulan. Dan yang terakhir, Flungo ya. Jadi Flungo ini adalah platform pelatihan bahasa asing seperti saya mention sebelumnya. Jadi teman-teman bisa menjadi pengajar atau tutor dari bahasa asing secara online. Jadi lagi teman-teman kalau mempunyai kemampuan atau keahlian dalam bahasa asing, nggak cuma Inggris apapun itu, teman-teman bisa join di Flungo sebagai mitra kami dan sebagai pengajar kami, dan kami akan bantu carikan tentu customer-nya atau muridnya. Jadi sehingga teman-teman tinggal siapkan materinya dan lakukan pengajaran secara online ataupun secara offline, tapi freelance di Flungo. Oke, dari tadi saya ngomongin Flungo apa sih Flungo itu? Oke, jadi Flungo.id ini adalah platform untuk belajar bahasa dimanapun Anda mau berada. Jadi teman-teman bisa belajar bahasa secara online ataupun offline. Mau di kelas seperti pada umumnya atau mau di hotel di ballroom ya, bukan di kamar. Walaupun di kamar juga bisa secara online ya, tapi kalau secara offline berarti di ballroom atau di ruangannya. Mau di Jakarta ataupun di Bali, walaupun Anda orang Jakarta mau latihan bahasa di Bali, bisa banget dengan Flungo. Nanti kita siapkan pengajarnya, siapkan programnya, nanti kita belajar bahasa di Bali selama beberapa hari secara intens.
Jadi Anda bisa belajar bahasa dimanapun dengan Flumo. Jadi selain itu juga Flumo menyediakan ujian-ujian bahasa asing yang tersertifikasi. Jadi kita akan kami akan bekerjasama dengan beberapa universitas, contohnya UI dan UNPAD. Jadi teman-teman nanti ketika sudah beres, misalnya sudah beres kursus, ya ujiannya ujian tersertifikasi, nggak cuma ujian dari Flumo dan mendapatkan sertifikat dari Flumo, tapi mendapatkan sertifikat dari kampus-kampus tersebut atau instansi-instansi tersebut, dan untuk sertifikat itu bisa digunakan untuk kebutuhan kerja, untuk kebutuhan beasiswa dan yang lain. Jadi reliable lah untuk sertifikatnya tentu. Jadi teman-teman nanti ini websitenya masih kita proses, masih kita bangun. Jadi kalau teman-teman buka flumo.id mungkin sekarang belum muncul, tapi nanti kita akan sampaikan. Jadi teman-teman jangan lupa follow dulu untuk Instagramnya flumo.id ya, karena nanti informasi-informasi webinar selanjutnya atau informasi lainnya tentang flumo.id nanti akan saya upload di sana. Jadi jangan lupa follow dulu Instagram flumo.id-nya untuk informasi lebih lanjut tentang Flumo. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena ternyata materinya sudah selesai, saya mungkin terlalu cepat juga untuk terlalu semangat juga nih untuk ngejelasinnya atau untuk presentasinya. Jadi nggak kerasa udah beres lagi ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, saya menjawab sebisa mungkin. Mungkin bisa dipandu sama Chandra ya. Wah, terima kasih loh Mas Brian atas paparan materinya ya yang sangat menarik nih ya. Jadi benar-benar ngajarin dan ngasih tahu ke kita nih kalau sepenting itu ternyata bahasa asing ya. Apalagi buat freelance gitu. Keren sih Mas Brian. Mungkin sedikit tambahan dari saya juga ya, kalau kita kayak pengen ningkatin skill bahasa Inggris gitu, mungkin kita bisa dengan nonton film-film luar atau series gitu ya, atau dengar lagu barat gitu kan bisa jadi terbiasa gitu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita dokumentasi sebentar ya teman-teman. Boleh dong buat on cam-nya sebentar, boleh pakai background yang udah saya share teman-teman. Boleh on cam sebentar teman-teman buat dokumentasi aja. Oke, ada lagi yang mau on cam. Oke, sepertinya udah ya, saya screenshot sebentar. Boleh dong pose terbaiknya tunjukin 1, 2, 3. Sekali lagi ya, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Boleh yang mau on cam, off cam juga boleh. Nah, by the way teman-teman, sedikit info tadi ya, sesuai materi Mas Brian tadi ada membahas menjadi tutor online ya. Nah, kita di Flumo Open Recruitment nih, call for pengajar gitu ya. Untuk bahasa asing ada berbagai bahasa, ada Inggris, Mandarin, Prancis, Jepang, dan lain-lain gitu. Jadi nanti kalau semisal teman-teman nih ada yang minat nih buat jadi pengajar bahasa asing di Flumo, boleh nanti menghubungi saya ya, nanti saya share kontak saya di kolom chat. Lumayan kan semisal kuliah atau kerja gitu sambil freelance gitu, nambah-nambah pemasukan juga. Nah, jangan lupa juga follow IG-nya Flumo ya. Oke, baik teman-teman, sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab nih. Nah, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan nantinya akan saya bacakan dan dijawab oleh
Mas Brian langsung ya. Bisa juga kalau mau bertanya langsung ke Mas Briannya boleh on mic, nanti boleh resen terlebih dahulu. Ya silakan teman-teman kalau mau langsung nanya ke ahlinya nih Mas Brian. Jangan sia-siakan kesempatan loh. Mumpung bisa bertanya secara langsung nih ke ahlinya gitu ya, di webinar kita ini. Boleh silakan. Oke, di kolom chat ternyata udah ada nih. Saya bacain yang pertama dari Kak Irfan Muhammad dulu ya. Kak, kalau cari peluang intern internasional, peluangnya seperti apa ya? Nah, boleh dong Mas Brian untuk jawabnya. Peluangnya tentu ada, tidak menutup ya, pasti ada. Cuman kalau intern itu kalau memang di luar negeri ada beberapa yang harus kita penuhin. Yang pertama visanya, jadi perizinannya juga itu lumayan agak ribet ya kalau saya cek tuh, karena hampir sama dengan jika teman-teman dapat pekerjaan dari luar negeri. Jadi teman-teman pertama harus punya visa kerja untuk negara-negara yang memang membutuhkan visa kerja. Terus yang kedua profisiensi dari bahasa, misalnya Jepang itu sangat sulit, jadi teman-teman harus punya JPLP yang memang untuk pekerja dan lainnya. Untuk pencariannya sama aja, pencariannya teman-teman bisa lihat di platform-platform pencarian pekerjaan, baik di LinkedIn ataupun di Jobstreet-nya luar negeri itu, Jobstreet dan platform-platform lain lah sekarang banyak untuk mencari pekerjaan dari luar negeri. Internnya banyak, cuman ya berarti teman-teman intern itu kan di luar, yang namanya intern pasti mungkin salary-nya beda ya dengan pekerja pekerja utamanya ya, gitu, kurang lebih gitu. Tapi teman-teman harus modal, berarti ke luar negeri kan pesawatnya, akomodasinya. Nah itu teman-teman harus pikirkan apakah itu bisa menutup akomodasi, biaya hidup di sana sebagai intern. Karena nanti teman-teman kan harus balik lagi ke Indonesia untuk persiapan kelulusan ya. Beda halnya mungkin intern yang bisa teman-teman lanjutkan sebagai pekerja di sana tanpa harus pulang. Ataupun intern secara online itu juga ada. Kalau secara online sih kayaknya no isu, jadi teman-teman bisa cari saja di platform, terus ajukan sesuai requirement dari tiap company-nya, dan itu good luck dengan itu. Baik, terima kasih Mas Brian. Semoga dapat terbantu ya dengan jawabannya Kak Irfan. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Kak Nyoman Arista. Tips mengatur LinkedIn agar menarik untuk recruiter gimana nih Kak? Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Karena sekarang LinkedIn itu tidak dapat dipungkiri ya bahwa LinkedIn itu sangat penting untuk pencarian pekerjaan, karena company-company itu kadang ngelihat profile itu dari sana gitu, profile perorangan nih. Karena sebelum mendapatkan CV dia tentu melihat profile dari LinkedIn. Ya. Pertama adalah summary ya, teman-teman. Summary-nya harus dibuat seprofesional mungkin. Apa sih keahlian teman-teman? Apa sih kemampuan dan summary dari teman-teman sendiri ya? Apa sih keunggulannya gitu? Itu dimasukkan di summary secara lengkap dan secara detail, tapi tidak terlalu panjang. Jadi bisa disingkatkan aja. Yang kedua adalah pengalaman bekerja, kalau udah ada ya, jadi teman-teman pengalaman pekerjanya dengan deskripsinya, misalnya saya sebagai head of operation ngerjain apa aja, terus kalau misalnya sudah beres atau sudah resign, teman-teman masukin pencapaian. Jadi saya sebagai manajer service, misalnya saya sudah melakukan ini dan saya sudah menghasilkan ini dan sebagainya. Itu. Terus di pendidikan jangan sampai sama kayak CV ya, jangan sampai teman-teman masukin riwayat pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Cukup pendidikan terakhir aja. Atau 2 pendidikan tinggi terakhir. Jadi kalau teman-teman udah S2, cukup S1 sama S2-nya aja. Jadi emang nggak perlu dimasukin. Dan yang terakhir sertifikat. Jadi teman-teman punya sertifikat dimanapun masukin aja. Karena LinkedIn itu punya kolom untuk memasukkan sertifikat dan itu tidak perlu sertifikat yang ada di internet. Misalnya
Misalnya contohnya teman-teman juara lomba pidato, sertifikatnya secara fisik ya. Nggak apa-apa teman-teman masukin aja di sana karena kolomnya ada. Kalau mau pakai foto juga teman-teman bisa pakai foto gitu. Itu tips untuk LinkedIn biar bisa dilirik oleh recruiter. Sama seperti saya tadi, kalau memang teman-teman punya sertifikat bahasa, bukan pelatihan, sorry, sertifikasi penggunaan bahasa asing, seperti tadi saya IF, saya masukin, TOEFL, saya masukin, IELTS, saya masukin gitu. Itu dimasukin aja karena itu bisa mengundang recruiter-recruiter untuk datang. Karena recruiter pun sama, mereka misalnya butuh butuh translator, dia bakal search di kolom search-nya adalah translator Indonesia. Itu pastiin teman-teman bisa muncul di paling atas karena saking spesifiknya apa yang teman-teman tulis di sana. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas, untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya, dari Kak Muhammad Zaidan ya. Kak mau tanya apa saja tantangan umum yang dihadapi orang ketika belajar bahasa asing dan bagaimana cara mengatasinya? Wah, bagus banget nih. Boleh dijawab, Kak Brian? Oke, saya jawab, tapi kayaknya sebelumnya ada ini ya, ada satu juga ya, translator bahasa pemrograman bisanya. Itu juga bisa. Kan bahasa pemrograman itu basicnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu penggunaan bahasanya dalam bahasa pemrograman tersebut. Dan itu peluangnya sangat banyak. Kalau misalnya teman-teman diminta, tolong buatin saya aplikasi tentang tentang pengiriman barang. Saya pengennya terintegrasi dengan Google Maps end to end ya, harganya 50 juta misalnya atau 100 juta. Ya, itu teman-teman juga harus tahu kan, misalnya aplikasinya seperti apa yang diinginin sama klien. Selain bahasa pemrograman, teman-teman juga harus bisa berkomunikasi sama klien. Ya bisa aja sih teman-teman ngajak teman lagi gitu yang bisa bahasa Inggris, tolong temenin saya meeting sama dia, ya tapi nanti dapat komisi, teman-teman nggak full gitu aja sih. Oke, selanjutnya tadi yang dibacakan, apa saja tantangan umum yang dihadapi orang ketika belajar bahasa asing dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah judging. Judge by people, your neighbor people or your friends, etc. Jadi kadang teman-teman kita itu ngejudge bahwa lo ngapain sih belajar bahasa Inggris, lo ngapain sih pakai bahasa Inggris, lo ngapain sih pakai bahasa itu. Bahkan sekarang juga di sini kan ada anekdot bahasa Jaksel yang campur-campur dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Ya memang teman-teman harus bisa melihat situasi ya, jangan sampai lagi ngobrol sama orang di warung lagi gitaran, teman-teman kalau ngomong bahasa Inggris ya mungkin nggak masuk gitu. Tapi kalau memang dengan tujuan yang sama, nongkrong dengan tujuan yang sama bahwa teman-teman pengen belajar, pengen memfasihkan dari bahasa Inggris, ya itu is fine. Bisa dicampur-campur, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Itu tantangan umumnya yang pertama. Yang kedua adalah ya konsistensi sih. Kadang belajar bahasa itu kan males ya. Karena kebanyakan teori di kita itu kebanyakan teori prakteknya jarang. Karena prakteknya itu ya paling ngomong sama tutornya itu adalah orang Indonesia lagi. Ya teman-teman bisa cara mengatasinya adalah ya ikutin atau cari platform-platform buat bisa ngobrol sama bule langsung, sama orang luar langsung. Seperti tadi, kalau teman-teman sering lihat di Instagram atau TikTok tuh orang yang ngobrol di Ome TV dengan orang-orang luar, ya kayak gitu. Nggak apa-apa orang-orang luar pun, orang-orang luar negeri yang non Inggris, bahkan yang dengan bahasa Inggris sehari-hari, baik orang US, orang Australia ataupun orang Singapura dan UK, itu nggak pernah ngejudge teman-teman ketika berbahasa asing. Mereka tuh appreciate ketika teman-teman ingin menggunakan bahasa mereka. Mereka tuh pasti appreciate. Nah, ada satu pun orang yang bakal ngejudge teman-teman. Oh, lu harusnya gramarnya gini. Oh, lu tensisnya gini. Nggak ada. Percaya, saya setiap minggu dulu meeting sama orang Rusia, nggak pernah tuh ada yang mengkoreksi penggunaan bahasa asing saya. Bahasa Inggris saya nggak pernah ada koreksi sama sekali. Karena begitu adanya orang luar itu lebih appreciate ketika ada non-native language, orang kita yang ingin menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa antara. Bahasa antara itu adalah lingua franca, bahasa perantara. Teman-teman ngobrol sama orang Rusia pakai bahasa Inggris, mereka nggak akan sama sekali ngejudge teman-teman. Makanya
dari tantangan-tantangan umum tersebut, teman-teman juga harus cari lawan bicara yang memang berasal dari luar negeri. Karena mereka sama-sama ingin belajar. Kecuali teman-teman ngobrol sama orang US, orang Australia, mereka penggunaan sehari-harinya udah menggunakan bahasa Inggris, ya teman-teman bukan belajar, tapi bukan belajar dua arah maksudnya. Jadi teman-teman yang belajar, ya dia sebagai tutor secara tidak resminya ya. Gitu. Jadi teman-teman cari aja platform. Kalau sekarang dunia sosial media juga lagi gila, beda dengan zaman saya dulu ya susah ya, nggak ada peluang lah mungkin bisa pacaran ngobrol gitu. Kalau sekarang kan lah lihat di Instagram teman-teman DM siapa tahu dibalas terus akhirnya chattingan jadi bisa video callan bisa saling melatih bahasa itu kan sangat besar sekali peluang sekarang gitu. Dengan siapa tadi Muhammad Zaidan ya. Makasih ya untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Jadi begitu ya Kak Zaidan buat jawaban dari Mas Briannya, semoga menjadi terbantu gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Sirajut Toyib. Tips mendapatkan first client seperti apa nih Mas Brian? Mendapatkan first client, oke. Ini menarik nih. Di komunitas Upwork, kita sering sharing lah di komunitas Upwork itu. Kalau teman-teman di Twitter atau di X coba search Upwork Indonesia gitu. Kita kadang sering sharing, oh saya dapat first client itu 5 bulan, saya pecah telurnya udah 1 bulan, 5 proposal lepas nggak ada yang masuk. Itu kita di Upwork itu kita pakai proposal. Tapi ada yang baru 1 proposal, ternyata langsung dalam 1 atau 2 hari saya dapat first client gitu. Nah, tipsnya seperti apa? Tipsnya adalah portofolio. Jadi balik lagi teman-teman tadi kalau memang belum punya pengalaman sama sekali dalam dunia freelance, setidaknya punya pengalaman dalam kehidupan sebelumnya. Dalam ya sebelum masuk ke dunia freelance teman-teman sudah punya pengalaman, itu input aja di portfolio. Mau jadi virtual assistant, aduh saya masih mahasiswa nih, saya belum punya pengalaman kerja dan sebagainya. Tulis aja sebagai mahasiswa teman-teman sudah melakukan apa aja. Lihat job description-nya. Misalnya job description-nya virtual assistant, saya pengen bantu buatin jadwal dalam 1 minggu, terus bantuin saya kirim email, bantuin saya data entry. Teman-teman masukin aja bahwa saya sering pengalaman saya membuat jadwal rutin untuk apa. Terus mengirim email dan koordinasi sebagai BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ke instansi terkait, kayak gitu, rektorat dan sebagainya. Itu bisa jadi pengalaman teman-teman gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun memang belum punya pengalaman sama sekali, tapi bisa dapat first client dalam 1 kali pengiriman proposal gitu. Jadi portofolionya penting ya. Jadi teman-teman bagusin portofolio dan profilnya jangan sampai kosong, nggak ada profile picture-nya, nggak ada isinya cuman hello I'm a English translator gitu doang, enggak. Jadi teman-teman elaborasi lagi apa yang teman-teman bisa lakukan, apa skill teman-teman bisa elaborasi di sana. Oke, terima kasih Muhammad Sirajut Taib. Nah, jadi terima kasih Mas Brian. Jadi begitu ya, mungkin portofolionya dibagusin gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Wildan Fajri. Nah, ini membahas Plumo nih kayaknya ya. Plumo sendiri fokusnya kemana Kak? Apa hanya sampai bisa berbicara atau berkomunikasi? Dan bagaimana dengan penulisan untuk bahasa yang bentuk alfabetnya beda? Boleh penjelasannya Mas Brian? Oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung ke Plumo ya. Jadi Plumo sendiri cita-citanya adalah tentu membantu teman-teman biar bisa pasti berbahasa asing dan menulis aksara asing ya. Sementara ini penulisan-penulisan atau kursus-kursus alfabet lain atau aksara lain itu kita lakukan on demand. Jadi kalau teman-teman punya satu komunitas yang pengen belajar atau punya company yang pengen belajar aksara hiragana katakana, bisa kita jadwalkan. Tapi kalau untuk self learning, untuk pembelajaran itu masih ongoing proses. Jadi masih dalam proses. Mungkin kita akan lebih fokus untuk self learning videonya atau materi-materinya ke bahasanya terlebih dahulu, sehingga nanti alfabetnya atau akan mengikuti selanjutnya. Tapi kalau teman-teman misalnya punya, oke,
Saya langsung bocorin aja nih. Kita tuh bakal ada namanya private sama semi private. Jadi private itu teman-teman hanya satu orang saja dengan satu tutor. Ada semi private itu bisa 3 sampai 5 orang, maksimal 5 orang, minimal 3 dengan satu tutor. Nah, kalau teman-teman punya satu geng atau punya teman lagi minimal 3 orang yang pengen belajar hiragana atau katakana atau hangul bahasa Korea atau bahasa aksara Arab, bisa ikutan semi private itu. Kita bakal assign tutor yang memang sudah berpengalaman atau bisa mengajarkan teman-teman dengan nyaman. Nanti teman-teman bisa belajar secara semi private dengan waktu yang fleksibel. Jadi nanti teman-teman juga waktunya bisa memilih sesuai dengan kesepakatan dengan tutornya gitu. Itu Mas Farhan untuk sorry, Mas Wildan ya. Ya, Mas Wildan untuk pertanyaannya. Terima kasih ya. Next. Oke, baik. Jadi untuk Kak Wildan, semoga penjelasan dari Mas Briannya dapat masuk ya. Jadi buat Plungo nanti bisa boleh belajar di kita di Plungo nanti. Banyak nanti pengajar-pengajar dari kita. Dan jangan lupa boleh juga follow IG-nya nanti. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kayaknya kalau yang dari kolom chat nih terakhir ya. Kak, kebetulan saya ada cita-cita menjadi polyglot. Saya baru menguasai bahasa Inggris dan Jepang. Sebaiknya belajar bahasa asing apa lagi ya? Bisa berguna untuk menambah pendapatan. Ada saran dari Kak Nyoman. Izin sedikit menyarankan Kak Farhan yang aku dengar bahasa Mandarin. Bos-bos banyak dari Cina yang butuh penerjemah. Terima kasih ya Kak Nyoman sarannya. Mungkin dari Mas Ben juga ada saran atau jawaban yang lain. Boleh, silakan Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya dan buat Mas Nyoman juga terima kasih ya untuk sarannya dan memang betul sekali ya. Jadi kalau Mas Farhan nih udah bisa bahasa Inggris dan bahasa Jepang, saran bahasa ketiganya apa? Mandarin, betul. Karena Mandarin ini pasarnya sangat banyak sekali di Indonesia sekarang. Jadi untuk translator, untuk untuk sebagai pekerja pun yang membutuhkan bahasa Cina ini sangat banyak bahasa Mandarin ini. Bocoran nih, saya pernah tahu bahwa di TikTok kan kita tahu dari ByteDance ya, dari Cina, semua banyak dari Cina. Meetingnya sama manajer sana itu dengan bahasa Cina. Kalau kita manajer di sini nih, kita sebagai manajer TikTok dan meeting dengan manajer di Cina itu tidak pakai bahasa Inggris tapi bahasa Cina. Kalau kita nggak bisa gimana ya, kita harus hiring translator lagi gitu. Jadi third language advice, jadi yang saya sarankan yang betul adalah bahasa Mandarin. Marketnya atau kebutuhannya demand sangat banyak banget sekarang. Meskipun saingannya juga mungkin semakin kesini semakin banyak yang paham dan mencari tahu atau belajar bahasa Mandarin gitu. Tapi nggak apa-apa karena demand-nya juga masih sangat banyak. Jadi Mas Farhan bisa coba pertama belajar bahasa Mandarin sampai bisa atau sampai profesional. Mungkin alternatif yang lainnya adalah bahasa Spanyol. Karena bahasa Spanyol itu cukup banyak penuturnya, bukan cuma di Spanyol, tapi di Amerika Latin juga. Jadi peluang untuk menambah pendapatan atau mendapatkan job freelance dari bahasa Spanyol juga cukup besar. Dan itu saingannya masih sangat sedikit. Peluangnya masih belum banyak yang nangkap dari bahasa Spanyol ini. Jadi teman-teman bisa atau Mas Farhan juga bisa coba pelajari bahasa Spanyol gitu. Atau bahasa Portugis ya. Dua bahasa itu deh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Brian untuk jawabannya. Buat Kak Farhan, semoga membantu jawabannya. Sepertinya dari kolom chat udah nggak ada lagi. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi di kolom chat boleh. Mungkin sekarang mungkin ada yang mau bertanya secara langsung nih buat on mic. Boleh raise hand terlebih dahulu. Kalau mau nanya langsung ke Mas Briannya.